Iya, jadi pas hari itu gue nggak mikir BK akan bisa aja sih udah kayaknya dari 3 September itu besoknya juga ada nggak sih kayak gini. Tidak seperti itu asli. Makanya benar-benar support keluarga dan support khususnya para pengguna juga sehingga bisa bangkit sampai sekarang. Thank you para pengguna. Semua ya, semua teman-teman, semua yang itu apa seminggu seperti biasanya gitu. Kalau BK bilang itu kita BK walaupun pada saat itu kita menjawabnya Kita akan memberi kesempatan 2 orang pengguna di sini yang mau bertanya. Yang ada yang mau bertanya silakan. Oke, boleh. Silakan. Tadi siapa pengguna dulu? Jadi apa namanya si menggiring anak muda ke dunia business, but it's funding going kita nggak akan this funded. Halo. Mantap. Hei, udah gede aja. Udah gede aja. Siap. Puas, Ya, seniman unggul ini. Pak, aman Pak? Aman. di di lagu-lagu selanjutnya saat ini depan mengambil kembali materi-materi ke belakang seperti di Beyond Command Despair misalnya, materi-materi yang memang secara lirik Indonesia banget kembali gitu. Kita sangat senang sekali gitu ya dengan lirik-lirik yang bertemakan ya berbahasa Inggris gitu. Tapi apakah ada gitu kesempatan buat musik sebagaimana di album-album sebelumnya gitu, yang mungkin yang lebih easy friendly seperti lagunya Berapu mungkin dengan beat-beat yang kembali agak kedua sisi dan Beyond Koma gitu. Apakah ada seperti itu? Ada rencana? Pak Agung. Berdua atas dia. Ya udah. Untuk materi lagu sih sebetulnya kalau bergekil tuh ketika proses penciptaan lagu ya, kita biasanya jalan dulu aja gitu. Jadi ketika udah jalan, nanti materinya udah bayang, misalnya ada mentahannya kayak gimana. Karena kita suka berpikir juga, ini udah pernah kita bikin nih. Oke, kita eksplorasi aja dulu bentuk yang barunya apa. Tapi kita bereksplorasi dengan bentuk yang baru itu bukan berarti kita meninggalkan benang merah yang ada di Bergekil. Gitu sih. Jadi walaupun bentuk musiknya Bergekil udah ditransformasi kemana-mana gitu ya, tapi tetap ruhnya Bergekil, beatnya Bergekil itu tetap kita harus munculin di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita secara musikal memang ada yang beberapa yang bilang untuk beberapa lagu yang ke belakang kayaknya progresif banget atau apa gitu ya, geber pisan atau naon lah gitunya. Tapi sebetulnya di situ kalau misalnya kita kupas lagi, udah lagi misalnya secara detail gitu, per part gitu. Oh ini beat Bergekil yang udah pernah ada juga sebetulnya. Secara warna, secara ruh, secara garis besar gitu ya. Jadi sebetulnya kalau musik sekarang itu pengembangannya aja yang dulu. Dan pada prinsipnya itu balik lagi kalau misalnya kita membentuk sesuatu yang sama persis seperti yang udah pernah kita buat, itu kayaknya kita pasti bakal evaluasi lagi untuk bentuk yang selanjutnya. Nah terus ya tapi tanpa meninggalkan tadi ya penampilan Bergekil itu gimana.
Lalu untuk lirik, Ayo kamu. lirik juga kita ada rencana juga ya beberapa lagu ke depan memang udah rencana mau pakai bahasa Indonesia juga. Jadi ya kemarin 3 lagu single itu memang bahasa Inggris. Tapi kita juga, ya tadi setuju juga, kita pengen juga ada lagu yang kedepannya nanti pakai bahasa Indonesia lagi. Terus kalau bikin yang ringan juga, ya mungkin nanti pas proses penciptaannya tiba-tiba kita bikin, oh ini kayaknya enak nih kalau misalnya kita bikin musiknya sesederhana mungkin versinya bergekil. Ya mungkin aja, kita nggak tahu. Sekarang itu baru berkumpul sekitar 60%-an lah untuk materi lagu ini. Mungkin untuk 40% sisanya nanti mungkin aja bisa ada lagu yang seperti itu. Cuman kita nggak bisa pastiin di awal karena itu tadi, itu sebetulnya prosesnya emang kita biarin ngalir aja dulu. Baru kita evaluasi. Gitu. Apa? Nambahin kali ya, kenapa rilisan terakhir banyaknya mostly bahasa Inggris. Jadi dulu sebelum orang masuk juga beliau itu udah meeting internal, kenapa alasannya pengen porsinya lebih banyak bahasa Inggris karena memang setelah album Venomous BK tuh udah mulai dilihat secara internasional. Jadi cita-citanya almarhum dan BK juga pengen bawa Berkill tuh biar establish di luar negeri gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri itu salah satu mungkin cara yang terbaiknya untuk market internasional melihat Berkill yang masih lebih mudah juga gitu daripada lagu berlirik Indonesia gitu. Jadi cita-cita Berkill memang pengen establish secara internasional juga dan harusnya Bunda mah cukup bangga karena Berkill punya cita-cita bisa ngembangin bandnya lebih luas lagi di dunia gitu. Bukan karena nggak mau bikin lirik bahasa Indonesia kan gitu, tapi kita pengen cita-citanya Berkill itu bawa bandnya nggak hanya di Indonesia gitu. Kan udah sempat main di event-event internasional, kenapa enggak kita sekalian aja kayak band-band bule lainnya establish kayak ya menjadi Berkill itu menjadi band internasional juga gitu. Ya walaupun kita juga percaya katanya kayak darah hitam kebencian gitu waktu kita main di Australia dulu. Mereka pas kita datang udah ngafalin juga lagunya. Padahal bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka ikut nyanyi. Itu apa sih artinya gitu. Iya, selama musiknya bisa mereka terima juga, lirik juga bisa jadi nomor sekian gitu. Iya. Mengikuti lah yang liriknya. Iya, betul. Yang dilihat mereka pada akhirnya keseluruhan lagu. Tapi itu tadi kata Putra, kita juga punya misi ke situ juga. Punya visi ke situ, jadi misinya ya itu lirik salah satunya. Oke, thank you. Oke, tadi siapa lagi yang di belakang? Silakan. Teteh. Oh, ini. Silakan ke depan dulu. Ya, yang itu yang rambut panjang ya. Silakan. Iya balak kiri dia sih gak beres main mesin tempur dia. Apaan Mas Agung no ulang tahun teh? Silakan. Assalamualaikum, nama saya Anggi dari Jatinangor. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya lebih ke karakter vokal dari si Berkill ini ya. Soalnya saya merasa di lagu Road of Chaos sama Resilient Blood itu karakter vokalnya lebih berbeda gitu. Dimana yang saya dengar gitu ya, di lagu Road of Chaos itu lebih membawa karakter vokal grow death metal Mas Ronald sebelum di Carnivore gitu. Kalau misalkan di Resilient Blood lebih kayak diubah gitu. Nah, kedepannya mungkin akan seperti apakah mungkin karakter vokal dari vokalis Berkill yang baru? Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau yang di Road of Chaos maksudnya masih dominan death metal gitu ya? Ya soalnya emang pas selama beberapa tahun sebelum masuk BK tuh mungkin secara muscle memory itu terbiasa dengan vokal lebih low kali ya. Jadi proses recording pertama dengan Berkill itu mungkin tanpa gua sadari masih ke bawah gitu. Dan emang cukup sulit sih untuk ngikutin memenuhi kebutuhan range vokalnya si Berkill itu. Kalau di Carnivore sebelumnya kan agak low, kalau BK tuh sedikit lebih tinggi gitu. Nah itu tuh emang butuh kebiasaan gitu.
Dan di Round of Chaos mungkin emang masih belum maksimal aja sih. Gitu. Tanya dong dia prefer yang mana? Lebih suka yang mana? Suara Ronald yang lagu Round of Chaos atau Restless Blood? Tapi sebenarnya masih sewarna sih. Lebih suka yang Nggak sih beda. Gue sih beda. beda sih. Beda. Round of Chaos. Jadi emang ya cerita aja nih, waktu pas latihan juga emang kita pas bawain Round of Chaos tuh Ronald masih isinya suaranya lebih low sebetulnya. Itu tuh udah hasil obrolan apa namanya suara range vokalnya dibikin lebih tinggi lagi, maksudnya lebih high lagi gitu kan. Sebelumnya low yang dia tahu banget ya. Dan Ronald juga sempet nggak beda emang pas saat itu ya. Pas nyobain dengan suara yang high itu terus dicobain teriak gitu. Sampai ngerasa, emang harus gini ya gue nyanyinya ya? Oke. Awal-awal dengar gue scream maksudnya pitch lebih tinggi tuh, aneh kayak, karena gue suka bilang kayak bencong yang nyanyi, masih nggak nyaman gitu. Cuman kalau di lagu-lagu BK yang lain, kalau gue pakai karakter vokal di Carnivore, gue sendiri juga ngerasanya emosinya kurang dapet gitu. Jadi ya emang mau nggak mau sih gue coba ngulik ini juga untuk kebutuhan recording coba dapetin pitch yang lebih tinggi. Meskipun sebenarnya kalau live tuh sering banget lepas, kadang-kadang balik lagi ke Carnivore sih sebenarnya. Ya intinya berarti perjuangan buat Kang Ronald juga sedikit susah lah gitu ya, buat mengikuti yang Banyak dia susahnya sebenarnya. bukan sedikit lebih banyak ya. Makanya tadi kan gua suruh tepuk tangan untuk effortnya tinggi loh ya. Goks, putar buat Kang Ronald, thank you. Sebelum si Tete yang bertanya, saya mau bertanya dulu, Pak, di luar konteks ya. Orangnya bukan hiji jeng. Siapa sih yang paling jaya daripada mereka? Belum. Saya sudah tahu jawabannya. Saya juga. Silakan Kang Ronald. Balager kan? Sarawet kan? Tadi nih pas ini tiup lilin tuh gue udah jauh-jauh dari orang. Gue udah jauh-jauh, pokoknya gue udah melipir, minggir gitu. Ya yang ulang tahun lah yang paling jahil. Oke, siapa tadi yang si Teteh yang mau bertanya tadi? Silakan Teteh berdiri. Silakan. Silakan Teteh, pertanyaan terakhir sebelum kita. Halo, saya Cima. Halo. Kira nggak cimanya? Itu keren banget. Bisa loh cimanya. Pertanyaannya sih gini. Setelah 28 tahun berikut gitu kan, udah banyak sekali capaian yang sudah dicapai. Nah, setelah ini gitu, apakah misalnya memang masih punya atau pengen apa sih yang pengen dicapai gitu? Atau sudah gagal itu pengen dibawa sampai ke posisi yang mana? Pengen tahu itu aja. Oke. Terima kasih. Apa sama? Sebenarnya masih banyak yang belum tercapai. Kita masih pengen banyak tur lagi. Ini baru sebagian negara aja dari masih banyak negara yang belum kita datengin. Terakhir Amerika baru di East Coast, kita belum di East Coast. Eropa juga baru di Eropa Barat, kita belum ke Eropa Timur. Australia baru Australia Barat, belum ke Timur juga. Jadi kalau yang ingin dicapai sih itu tur, pengen lebih banyak tur lagi lah gitu, pengen lebih melebarkan lagi ke negara-negara yang belum kita datangi. Ya jadi pas kita main di luar negeri misalnya, itu sebetulnya kan kita promoin lagi band kita dari awal. Jadi kita ngerasain lagi bagi-bagi stiker gitu. Kita ngundang-undangin orang biar datang gitu. Terus ya kayak band lagi promo aja gitu di awal-awal. Ya itu jadi dari pertama datang terus beberapa laginya kayak di Wacken aja. Pertama kita datang di Wacken, kita di panggung yang mana gitu, terus kedua kalinya kita di panggung yang mana gitu ya. Terus dengan fasilitas yang beda lagi juga gitu, dan itu ya menurut kita
pencapaian berikutnya. Tapi kita juga bukan berhenti sampai di situ. Kita masih banyak mimpinya yang pengen kita capai lagi. Di Wakan juga kita belum ngerasain di panggung yang besarnya gitu. Di main stage-nya maksudnya ya. Terus ya turnya juga yang tadi Mas Rata bilang, kita pengen ada yang tur yang lama banget dengan cerita yang lain lagi dari sebelumnya gitu, yang lebih enak lagi lah misalnya. Jadi banyak sih sebetulnya, banyak banget. Malahan kita ngerasanya dengan kita pas lagi manggung di tempat lain atau di luar tuh rasanya wah ternyata masih banyak pencapaian yang belum kita capai dan perjuangan yang harus kita perjuangin gitu. Masih banyak banget. Berarti pencapaian si Burgerkill impiannya masih banyak. Dan Banyak jadi. kita doakan semoga Burgerkill impiannya itu tetap tercapai. Amin. 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 Salah satunya jadi band pembuka Slipknot di turnya, pasti itu mimpinya. Cita-cita mah Headliner di Notfest. Hellfest kan mungkin. Ya Hellfest belum ya? Hellfest Burgerkill belum. Tur Afrika kan mungkin cita-cita. Iya. Ketemu Simba. Main di Kongo. Oke, terakhir Pak, ini saya mau minta masukan buat anak-anak pengguna yang selalu setia, yang selalu tetap support, dan juga buat Burgerkill sendiri juga, silakan dari masing-masing untuk kedepannya hal-hal yang positifnya, dan minta saran-sarannya juga silakan. Ya alhamdulillah. Ini juga kan tadi dibilangin ini agenda keduanya yang dibuat sama BAC ya. Betul. Ini masih ada beratus-ratus atau beribu-ribu lagi bahkan agenda yang di depannya harus dibuat sama BAC. Jadi ya atur nuhun pengguna udah bisa menjaga silaturahminya, kalian bisa tetap solid gitu dengan bisa membuat kegiatan seperti ini kan berarti komunikasi teman-teman di Begundal bagus ya. Dan ini juga sesuatu yang harus dipertahankan dan dikembangkan lagi gitu. Nah di sini juga kalau bisa sih antara si Begundal dan Burgerkillnya sendiri ya kita jangan sampai ngerasa kita ada gap gitu, kita ngerasa ada orang Begundal ya asik kan si BK gitu ya. Kalau misalnya Begundal tuh pasti kita juga ada apresiasi juga dari Burgerkill sendiri gitu. Misalnya teman-teman Begundal kan pasti punya salah satu fasilitas yang bisa didapat adalah kalau misalnya BK lagi latihan ya teman-teman Begundal mau datang ke studio atau mau ngobrol-ngobrol juga ya silakan gitu. Jadi ini media buat kita bareng-bareng lah. Dan kita juga dari Burgerkill dan Begundal juga nggak bisa jalan masing-masing. Emang harus bareng-bareng, harus beriringan, sinerginya harus bagus gitu ya. Jadi ini juga yang harus kita buktiin juga ke scene metal di Indonesia itu. Bahwa ini ada sesuatu yang jarang terjadi di band metal Indonesia. Yes, teman-teman kedengaran? Makanya buat para Begundal jangan sungkan-sungkan untuk misalkan Burgerkill lagi main, lagi latihan, kalau mau misalkan mau ngobrol, mau ngasih masukan langsung aja. Jangan ada canggung lah intinya, masuknya. Bondir lah. Bondir. Silakan dari Kang Onal. Kalau gue sih lebih ke maksudnya apa ya? Gue sangat berterima kasih untuk teman-teman Begundal terlebih pas sebenarnya momen nervous gue tuh pas menjelang Roar of Chaos mau rilis itu gue sempet kalau nggak salah sempat bilang ke buku kayak gue pengen private IG kayak udah siap dihujat nih gitu. Kayak bakal dihujat nih pengen private IG gitu. Overthinking. Ya gue sempat inilah. Terus gue ngerasa kalau tadi dari pertanyaan yang terakhir itu kan kalau karakter vokal, sebenarnya gue juga karakter vokal di Roar of Chaos kan juga dibedain kan dengan yang di Carnivore. Gue masih gue ngerasa nggak nyaman dengan karakter vokal itu gitu. Tapi ya gue lihat dari respon yang Begundal berikan itu apa ya? Maksudnya ngasih gue kepercayaan diri lebih kalau dan maksudnya oke, gue diterima di sini dan kalau bukan karena Begundal yang selalu memberikan apa ya kesan yang positif ke gue nggak mungkin bisa berkembang lebih baik sih di Burgerkill sih. So Begundal, thank you so much. Dan ya masih banyak harus belajar lagi sih gue. Thank you. Thank you. Semangatin terus buat Kang Onal ya teman-teman. Baby Onal, ya lupa Baby Onal.
Silakan pakai Baby Ona dari sekarang. Put. Yes. Drummer favorit kemana Pak Ona? Pertama-tama pengen ngucapin terima kasih banyak selama saya masuk juga benar selalu stay true sama Burger Kill terutama, terus sama member-membernya juga. Jujur aja yang gue senang dari Begundal, mereka mah benar-benar stay true ya, maksudnya terus jujur juga kalau ngeritik, pedas juga kalau ngeritik. Jadi kalau gue mah tipikalnya nerima kritik. Jadi misalnya gue lagi mainnya jelek, mereka tuh notice mainnya jelek. Jadi sebenarnya itu poin plus. Lo nggak banyak punya fanbase band lain. Kalau band lo lagi jelek, fanbase-nya tetap aja bilang bagus. Itu sebenarnya nggak baik, itu toxic sebenarnya. Begundal beda nih. Jadi pas gue lagi nggak bagus, mereka kritik tuh. Si Putra mainnya lagi nggak bagus ya atau apa gitu. BK ada kurang update apa nih soal misalnya contoh sekarang merch mungkin ada yang kurang atau segala macam, mereka cukup kritis soal itu. Jadi karena stay true-nya Begundal itu yang selalu ngembangin bandnya juga, pribadi gua juga. So makasih banget Begundal udah selalu stay true sama each membernya Burger Kill, pas membernya juga, terus sama bandnya juga, supportnya selama ini. Terus satu lagi sih yang apa ya, mendorong gue menjadi selalu keren, menjadi selalu pengen terbaik tuh karena Begundal. Gue nggak pengen malu-maluin Begundal kalau penggantinya Abadu jelek, gue nggak mau gitu. Jadi gue pengen banggain Begundal juga, masa ganti drummer BK jadi jelek gitu sih. Jadi karena kejujurannya Begundal juga, gue selalu upgrade diri gue sendiri lah. Betul. Makanya berarti Putra. seorang puput yang bilang bahwa misalkan teman-teman terutamanya dari Begundal kalau mengkritik selagi itu kritik membangun ya silahkan. So, kritik sih. Bagus. Bagus. Makanya gue selalu tampil keren biar mereka bangga, anjing drummer gue tuh. Hey. Dari Mas Ramdan. Ya, makasih ya Begundal udah support BK sampai sejauh ini. Terus udah bikin acara yang sekeren ini. Kalau saya bilang sih ini gala dinner sih sebenarnya. Betul. Ini cukup keren lah. Sama Magot ya dan teman-teman dan tim juga terima kasih banyak. Dan kalau bisa setiap tahun. Jadi maksudnya dibikin. Catat Barudak. Ya, setiap tahun. Enggak harus gala dinner seperti ini, tapi paling enggak setiap tahun ada kegiatan lah apapun bentuknya. Karena itu salah satu bentuk yang bisa menjaga silaturahmi di antara kita semua. Salah satu bentuknya dengan bikin event seperti ini. Jadi tetap kompak, tetap solid, tetap saling support satu sama lain. Betul. Nah, gini Mas Ramdan dan teman-teman juga, si BHC itu jadi sebenarnya kita ngomong-ngomong juga sama anak-anak, jadi pengen ada regenerasinya mungkin bagaimana si Burger Kill untuk menyemangati si BHC, misalkan ada ide apapun mau bikin event atau apapun biar pengen nih ngajuin misalkan ke si Burger Kill. Tapi agak canggung nih, kehalang rasa malu. Itu makanya yang tadi Agung bilang, jangan sungkan untuk ngobrol sama kita gitu. Punya ide apa, punya apa, langsung aja ngobrol. Kalau udah tahu kita terbuka kan ya. Ada Ibu Karin, ada Magot juga. Nanti kan tadi kata Mas Ramdan setiap tahun. Setiap tahun tuh yang kita udah, yang BAC sama BK udah bikin kan ada Campfest ini ya. Buka bersama. Ya, Karin ya banyak pak ya gitu tuh ya. Ya mungkin untuk kedepannya bisa direalisasikan tuh setiap tahun. Amin. Oke, setuju Begundal ya teh ngaharepna. Agak itu. Oke. Hasarnya pun misalnya kurang budget, ngomongnya ke Bubu. Nanti Bubu bantuin. Tenang. Ini kurang budget, Bu, kurang budget lampu nih, alat kita nggak bisa sewa. Tenang. Ya sudah deh, habis ya. Oke, thank you buat para Burger Kill. Sekali lagi ada yang mau ngasih masukan? Udah, aman? Oke, thank you buat Mas Terima kasih Inox, Black, thank you Black. Yap, Putra. Sekarang saatnya persiapan untuk BK perform. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Yoi. Tapi sebelum itu saya mau bertanya-tanya dulu. Bersiap-siap dan semoga saya akan yuk ke si Bubu ya. Ke Bubu. Satu dua pertanyaan aja Bu. Si harapan Bubu pribadi untuk sedangkan apa Bu? BK sama Begundal, BK dulu. Kalau buat BK sih mudah-mudahan semua anak-anaknya terus Amin. sehat
sehat. Amin. Aku. Amin. Mudah-mudahan mereka tambah banyak manggungnya. Amin. 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 Mudah-mudahan mereka bisa tur lagi lah. Albumnya cepat biar. Itu pun yang ditunggu-tunggu teh. Biar kita semua ada tontonan dulu ya. Yoi. Biar bisa cepat tur lagi, tur di Indonesia gitu udah lama belum pernah terjadi lagi kita tur di Indonesia. Ya apalagi luar negeri. Yes. Kan mudah-mudahan yang terbaik buat mereka. Iya. Terus Terusnya tadi ngomong hollow Bu ya, itu di spesialnya buat almarhum Bapak. Apa ini pendapat buku pribadi ini menurut buku untuk si single itu? sejujurnya nih ya, sejujurnya tuh dari proses awal tuh untuk Hollow ini aku cuma dapat kode-kodenya doang. Jadi Bu, ya ini single ketiga ini kita mau bikin buat Bapak. Yes. Nah, dari proses awal itu sampai recording dan lain-lain aku ada, tapi aku tuh nggak mau pengen jadi surprise aja gitu, pengen jadi debutan ya lagu ketiga ini, tapi luar biasa sih, mewah juga nonton. Pasti Bu itu. Ya waktu itu kan kebetulan kita mau rilis nontonnya bareng-bareng kan. Iya. Ya udah kita nangis bareng-bareng. Iya benar sih, pasti itu momennya Bu. Iya. Keren lah. Oke, siap-siap, thank you. Yang ke satu pokoknya tetap kuat buat Bubu. Kita supportnya terus buat Bubu dan tepuk tangan buat Bubu ya. Thank you. Kan semuanya mohon. Thank you. Sekarang apa? Sariap, ini ditunggu-tunggu. Ada himbauan nih sedikit yang mau bergabung di sini boleh ya? Betul. Yang mau duduk di sini silakan. Di sini, coba sep, Tapi please ulang disarankan nyobakan open air, Jangan mosing lah, jangan nyanyi akustikan mosing. Duduk ya. Boleh di sini tak? Boleh di sini silakan yang mau ke depan dari sekarang. Sok duduk aja dulu sambil disapuan ya. Sapuin dulu. Jangan Boleh. lupa itu barang-barang jangan disimpan di mana aja ya. Nanti takut ada yang ketinggalan kayak tas, handphone, apapun itu. Silakan sekarang santai enjoy. Ini momen langka Intimate Burger Kill. Dan semoga tadi ada masukan-masukan juga dari BK buat para pengguna, itu yang paling penting, jangan ada canggung untuk apapun jika kalian punya ide ya. Jika kalian punya ide apapun. Oke? Wah, nah gitu ya, sok. Silakan. Dan juga nanti di akhir sehabis BK perform mungkin akan ada foto, akan ada sesi foto. Itu mah pasti itu. Jangan pada jangan pada pulang dulu ya. Jangan pada pulang dulu ya. Sok sapuan lah, enjoy. Apa kali gue jelasin? Kurang jadi dia asal balik kado. Ya, emosi. Sindrom kan. Sok, itu jangan lupa barang-barang. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa barang-barang ya. Jangan lupa barang-barang. Saya aja tadi menemukan kunci vario untuk ayah jawaban Anda. Kunci vario. Si Pitak menemukan kunci vario lumayan tanya. Terus santai aja dulu, kalian ngobrol dulu aja, enjoy dulu aja. Oh iya, Pun. Gimana? Hei. Gimana lagi? Dan teman-teman, kalau ada yang mau iseng-iseng habis si BKMN mau main sendiri silakan. Sok herian, ya. Herian, alam. Udah iya ngomong, tapi belum kan sudah disebut 200 ya? 200 orang. 200 orang. Banyak. Kalem. Cik urang nanya heula ieu ka barudak. Mun ngayakeun campus datang moal. Aslinya moal itu
Wah, ini sepatu kabel ada kok. Ih, main HP terus. Halo dulu dong. Buat tahun harap setuju nah. Tahun harap. Ajukan dulu. Ya. Oh iya, member baru ya. Banyak amat. Oh yang benar Pak, yang teman-temannya kali aja yang mau pemutihan juga ya, atau mau tahun ini kok teman baru. Insya Allah cepatnya tahun ini, lambatnya di awal tahun depan. Karena biasanya registrasi itu di bukan di akhir, pas UTS sekolahnya mau Juli ya. beda-beda. Beda-bedanya. Pokoknya mah awal lah, ke akhir tuh ini. Awal. Dan juga merchandise-nya akan berbeda. Kalau nggak salah saya dapat bocoran ulang beda-beda ya itu bukunya. Tapi udah jawab sampai baik. Merchandise-nya akan berbeda dari yang sebelumnya. Silakan kasih tahu yang belum pemutihan silakan pemutihan, dan mungkin kalau mau beli merchandise-nya juga yang mau beli yang baru silakan nanti bisa dikontak ke anak-anak, mungkin ke Karin atau ke Manggon atau ke Aldi. Aman lah, ada di grup baru datangnya. Halo, yuk. Saya. Terpercaya udah. Cek.